Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Rizky 18 10 54 10 17. Saya adalah mahasiswa Universitas Andalas Kampus 2 UNAR Payakumbuh, jurusan Ilmu Ekonomi. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistik multivariat yang berjudul analisis diskriminasi. Sebelumnya, kita ketahui dahulu pengertian dari analisis diskriminan ini ialah analisis statistika yang digunakan untuk mengklasifikasikan kasus-kasus pada variabel independen ke dalam grup atau kategori pada variabel dependen. Adapun ciri khususnya adalah di mana variabel dependen merupakan data kategorik atau kualitatif, yaitu ordinal atau rasio. Sedangkan variabel independen merupakan data kuantitatif, yaitu interval atau rasio. Selanjutnya yaitu prinsip diskriminan. Ialah ingin membuat model yang bisa secara jelas menunjukkan perbedaan diskriminasi antara isi variabel dependen. Selanjutnya, tujuan. Analisis diskriminasi ini merupakan metode statistik yang tujuannya untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan sejumlah objek ke dalam beberapa kelompok berdasarkan beberapa variabel, sehingga setiap objek menjadi anggota dari salah satu kelompok. Selanjutnya yaitu asumsi analisis diskriminan. Yang pertama, tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen, yaitu hubungan linear antar variabel independen. Yang kedua, variabel independen mengikuti distribusi normal, yaitu adanya homogenitas varians antara kelompok data, matriks varians, covariance, variabel penjelas berukuran P kali P pada kedua kelompok harus sama. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada model analisis diskriminan dengan persamaannya, yaitu D sama dengan B0 ditambah B1x1 ditambah B2x2 ditambah seterusnya ditambah BK/XK, dengan keterangan D sama dengan skor diskriminan, B sama dengan koefisien diskriminan, dan X sama dengan variabel independen. Baiklah, itulah persamaan dari model analisis diskriminan. Agar lebih jelas, saya akan mencontohkannya melalui aplikasi SPSS. Agar lebih jelas, langsung saja kita menuju contoh soal menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal menggunakan SPSS. Dan ini adalah contoh data yang saya gunakan. Yang pertama yaitu pendapatan keluarga per bulan di tabel 1 adalah X1, dan sikap terhadap perjalanan adalah X2, tingkat kepentingan liburan keluarga adalah X3, jumlah anggota keluarga X4, dan umur kepala keluarga X5, dan pada frekuensi liburan adalah Y. Di sini saya menggunakan jumlah datanya itu sebanyak 30.
Jadi sebanyak 30 data yang saya gunakan. Dan ada 6 kolom tabel. Langsung saja masuk kepada SPSS-nya. Sebelumnya kita ambil variabel view dan kita buat pada namanya x1, x2, dan x3. Begitu pun selanjutnya x4, x5, dan y. Selanjutnya kita masuk pada tabel desimal. Kita ubah menjadi 0 semua. Kita ubah menjadi angka 0. Lalu pada tabel label kita tuliskan nama-nama pada tabel kita tadi, yaitu pendapatan keluarga per bulan pada X1 dan sikap terhadap perjalanan pada X2. Selanjutnya pada X3 itu tingkat kepentingan liburan keluarga pada tabel X3. Dan jumlah anggota keluarga pada tabel X4. Selanjutnya umur kepala keluarga pada tabel X5, umur kepala keluarga. Dan pada tabel Y, frekuensi liburan keluarga, yaitu di tabel Y. Selanjutnya pada tabel measure kita ubah menjadi skal semua. Lalu kita masuk pada data view dan kita copy semua data yang kita miliki. Sebelumnya teman-teman semua jangan lupa membuat datanya dulu pada Excel, Microsoft. Ya, kita copy pada semua data. Setelah kita copy, kita akan pindahkan semua data ini kepada aplikasi SPSS pada kolom data view. Langsung saja kita pindahkan. Itulah data yang saya gunakan tadi. Dan kita masuk kepada kolom analyze yang di atas. Analyze, lalu classify, lalu diskriminan. Dan pada variabel Y kita masukkan kepada kolom dependent yang di atas. Lalu kita tekan define rank, dan pada tabel minimum kita tuliskan angka 1. Angka 1. Dan di tabel maksimum kita buat angka 3. Setelah itu kita copy semua variabel X, kita masukkan pada tabel independent. Lalu kita masuk kepada use stepwise. Kita centang semua. Oke, dan pada kolom statistik
kita centang, dan pada classification lalu OK. Dan inilah hasil dari data yang saya dapat tadi, yaitu baiklah, pada tabel analyze cache pricing summary saya mendapatkan total data yang validnya yaitu sebanyak 30 di kolom N. Dan itu berarti di dalam pengolahan ini tidak ada data yang hilang. Selanjutnya kita masuk kepada tabel grup statistik yang berada di bawah tabel ini, yaitu pada kelompok yang memilih satu di nomor 1, yaitu didapat sebanyak 10 orang, dan yang memilih 2 juga sebanyak 10 orang, dan kelompok yang memilih 3 juga sebanyak 10 orang, yang berarti total dari datanya yaitu pas sebanyak 30 orang. Itu dengan cara menambahkan kelompok yang memilih 1, 2, dan 3 dengan hasil sebanyak 30. Baiklah, selanjutnya itu tabel test of equality of groupments. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah jika signifikansinya besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan dalam kelompok. Sebaliknya, jika signifikansinya kecil dari 0,05, maka ada perbedaan dalam kelompok. Dan pada X1, X2, X3, dan X4 signifikansinya kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000, maka ada perbedaan dalam kelompok. Dan pada X5 signifikansinya besar dari 0,05, yaitu 0,714. Dan pada tabel test result yang perlu kita perhatikan adalah signifikansinya sebesar 0,173, besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya varians ketiga kelompok data identik atau homogen. Baiklah, dan ini adalah tabel yang lainnya yang ada pada hasil data dari contoh tadi. Baiklah, itu penjelasan saya mengenai materi statistik multivariat ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.